kalian dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Pagi hari ini bersama Teacher Jenny kita akan memulai kegiatan belajar dari rumah. Teacher meminta kesediaan anak-anak sekalian untuk menyiapkan alat tulis serta buku-buku pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kegiatan kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Teacher Jenny berharap anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok teks laporan pengamatan. Yang kedua, dapat menentukan ide pokok teks laporan pengamatan. Yang ketiga, dapat merangkakan ide pokok menjadi sebuah kesimpulan. Yang keempat, anak-anak dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, anak-anak dapat menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang berikut, yang keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang ketujuh, anak-anak dapat membandingkan karakteristik negara-negara ASEAN terkait dalam bidang sosial budaya. Nah, anak-anak sekalian, mari kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat! Ayo anak-anak, coba anak-anak amati tumbuhan di lingkungan sekitar. Apa saja jenis tumbuhan yang anak-anak jumpai? Apa saja manfaat yang telah anak-anak rasakan dari tumbuhan tersebut? Jika anak-anak cermat, ada berbagai jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Ada jenis tumbuhan yang hidup liar, ada juga jenis tumbuhan yang ditanam baik di pot, di pekarangan, kebun, sawah, hingga hutan dan lain sebagainya. Setiap jenis tumbuhan memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Salah satunya adalah oksigen. Oksigen yang kita hirup setiap saat merupakan hasil olahan dari tumbuhan. Ada juga berbagai jenis bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Agar memberikan manfaat yang optimal, tumbuhan harus dijaga dan dirawat sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak memiliki kepedulian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Ayo, jadikan tumbuhan di lingkungan sekitar sebagai sahabat hidup anak-anak. Nah, anak-anak, ketika kita mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita,
kita akan memperoleh berbagai macam informasi berkaitan dengan tumbuhan atau tanaman yang kita amati. Informasi-informasi tersebut dapat kita sajikan dalam suatu teks laporan pengamatan. Kira-kira apa itu teks laporan pengamatan? Teks laporan pengamatan merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya kita mengamati tanaman bunga kembang sepatu, berarti informasi yang disajikan berkaitan dengan bunga kembang sepatu yang kita amati. Isi teks laporan pengamatan adalah informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Isinya berupa kumpulan fakta-fakta. Artinya benar sesuai dengan objek yang kita amati dan berisi kesimpulan. Teks laporan pengamatan juga merupakan teks laporan pertanggungjawaban atas pengamatan yang dilakukan. Laporan hasil pengamatan juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap objek yang diamati. Teks laporan pengamatan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Bisa dikatakan bahwa ide pokok atau gagasan pokok merupakan inti masalah. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini terletak di awal, ada yang di akhir, dan ada yang di awal dan di akhir paragraf. Anak-anak sekalian, tentunya pada kelas sebelumnya, anak-anak telah mempelajari ide pokok. Jadi ide pokok ini ada di awal, ada di akhir, serta ada di awal dan di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal serta akhir paragraf disebut dengan paragraf deduktif induktif. Baik anak-anak, bagaimana cara menentukan ide pokok? Di kelas sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, kita harus membaca setiap paragraf teks laporan pengamatan dengan cermat atau dengan teliti. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang berikut, tentukan kalimat yang merupakan inti atau pokok paragraf, atau tentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sekarang coba kita perhatikan contoh teks laporan pengamatan berikut ini. Setelah kita membaca teks laporan pengamatan tadi, teacher meminta anak-anak untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ingat anak-anak, cara menentukan ide pokok
kita harus tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Setelah kita temukan kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama tersebut. Nah, berikut teacher sajikan cara sederhana untuk menentukan ide pokok. Jadi setelah kita baca paragraf tadi, kita lihat paragraf 1. Pada paragraf 1, kalimat utamanya adalah jagung merupakan jenis tanaman pangan yang mendapat perhatian khusus selain gandum dan padi. Kalimat utama ini berada di awal paragraf. Jadi anak-anak, kalimat utama yang berada di awal paragraf tadi disebut dengan paragraf deduktif. Dari kalimat utama ini, kita membuat pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan kalimat utama paragraf 1. Yang jawabannya, jagung merupakan jenis tanaman pangan yang mendapat perhatian khusus selain gandum dan padi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa jenis tanaman pangan yang mendapat perhatian khusus selain gandum dan padi? Setelah kita membuat pertanyaan, untuk mendapatkan ide pokoknya sangat mudah atau gampang saja. Kita hanya menghilangkan kata tanya yang ada di depan, yaitu kata tanya apa dan tanda tanya yang ada di belakangnya. Jadi setelah kita hilangkan, maka kita dapat menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah jenis tanaman pangan yang mendapat perhatian khusus selain gandum dan padi. Nah, gampang kan anak-anak? Nah, coba kita ke paragraf kedua. Kalimat utamanya adalah tanaman jagung tergolong berumah satu. Nah, kita membuat pertanyaan yang jawabannya seperti ini. Tanaman jagung tergolong berumah satu. Pertanyaannya adalah, bagaimana penggolongan tanaman jagung? Nah, jawabannya tanaman jagung tergolong berumah satu. Nah, untuk mendapatkan ide pokoknya gampang saja. Kita tinggal menghilangkan pertanyaan. Kita tinggal menghilangkan kata tanya dan tanda tanyanya. Jadi kita hilangkan kata tanya bagaimana dan tanda tanya di belakang. Jadi ide pokoknya penggolongan tanaman jagung. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Untuk paragraf ketiga, teacher berharap anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok berdasarkan cara sederhana yang sudah teacher sampaikan seperti tadi. Setelah kita menentukan ide pokok, kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf atau kita membuat kesimpulan. Caranya adalah kita merangkaikan setiap gagasan pokok dari setiap paragraf yang sudah kita tentukan tadi menjadi sebuah paragraf baru. Kita juga dapat melengkapi kalimat-kalimat pendukung sebagai penjelasan atas gagasan pokok tersebut. Contoh membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan dapat dilihat seperti ini. Dari contoh teks laporan yang kita baca tadi, dapat kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup, khususnya tumbuhan, adalah berkembang biak.
Tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan adalah untuk mempertahankan keturunannya, menghasilkan individu baru, dan melestarikan jenisnya sehingga terhindar dari kepunahan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara umum dibedakan atas dua, yaitu yang pertama secara generatif atau melalui proses perkawinan, dan yang kedua secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini teacher akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Nah anak-anak, kira-kira anak-anak tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga terdapat alat reproduksi tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putit, tangkai putit, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan ini adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji kemudian berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah. Bakal buah tersebut akan berkembang lagi menjadi daging buah. Lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon individu baru. Nah, anak-anak, itulah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kira-kira tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif? Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, proses penyerbukan pada tumbuhan dibedakan atas 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang teacher sajikan. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri ini terjadi di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga ini terjadi di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Atau dengan kata lain, jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari bunga berbeda, tetapi masih pada satu tanaman.
Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan ini terjadi di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ini anak-anak bisa lihat perbedaan kedua bunga pada gambar yang teacher sajikan. Nah, anak-anak yang hebat, proses penyerbukan pada tumbuhan dengan bunga lengkap atau sempurna dapat terjadi dengan sendiri. Sementara itu, proses penyerbukan dengan bunga tidak lengkap dibantu oleh perantara. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya, serangga, kelelawar, burung, dan siput. Sebagai contoh, pada lebah, serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian, lebah tersebut berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang dibawa oleh lebah atau serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga yang lain. Demikian akan terjadi penyerbukan. Yang kedua adalah hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya, penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di air. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya serbuk sari tersebut menempel pada putik tanaman lain yang sejenis. Yang ketiga adalah penyerbukan anemogami. Penyerbukan ini merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah gandum, jagung, dan rerumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas. Serbuk sari itu akan terbawa oleh angin hingga akhirnya serbuk sari tersebut akan menempel pada putik bunga lain. Yang keempat, penyerbukan antropogami. Penyerbukan antropogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia karena benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alamiah. Nah, anak-anak, itulah cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan berkembang biak dengan pesat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali juga di Asia Tenggara. Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Negara-negara ini tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Organisasi ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi ini berdiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia adalah Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Ayo anak-anak,
Mari kita cermati karakteristik sosial budaya setiap negara di Asia Tenggara. Pertama, Indonesia. Penduduk Indonesia menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, Mandarin. Di Malaysia terdapat sebuah patung bernama Patung Dewa Murungga. Yang ketiga, Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura beragama Buddha. Ada yang beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal. Yang keempat, Thailand. Sebagian besar masyarakat Thailand beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kehidupan masyarakat Thailand dipengaruhi oleh cerita rakyat Ramakien. Yang kelima, Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Penduduk Filipina terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Yang keenam, Brunei Darussalam. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Brunei Darussalam terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Yang ketujuh, Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Vietnam. Vietnam memiliki permainan tradisional, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Yang kedelapan, Laos. Sebagian besar penduduk Laos berasal dari etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Lao. Bahasa yang lain yang dipergunakan adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Yang kesembilan, Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Yang ke-10, Kamboja. Sebagian besar penduduknya merupakan suku Khmer. Ada juga suku Tionghoa dan suku Vietnam. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. 11, Timor Leste. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Penduduk Timor Leste berasal dari etnik Belu dan Timor. Bahasa resmi adalah bahasa Tetun. Selain itu, bahasa Portugal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris juga digunakan oleh penduduk Timor Leste. Timor Leste lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri
hingga pada tahun 2011 bergabung dengan organisasi ASEAN. Anak-anak sekalian, demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Teacher Jenny sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan dikuasai oleh anak-anak sekalian. Jika anak-anak belum mengerti materi yang disajikan, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua dan bisa bertanya kepada teacher melalui japri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, teacher tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami pada kesempatan hari ini pada kegiatan pembelajaran kami. Kami memohon kepadamu kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kegiatan kami sehari-hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.